Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Baik, di sini kakak akan membahas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan peran Abu Bakar dalam memimpin umat Islam pada masa kritis politik dan sosial. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan proses musyawarah yang dilakukan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bentuk penolakan zakat dan munculnya nabi palsu pada masa khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dampak pengumpulan Al-Quran dan dalam satu mushaf terhadap keutuhan ajaran Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada tahun ke-11 Hijriah, kota Madinah diselimuti duka yang mendalam. Nabi Muhammad SAW wafat. Kesedihan menyelimuti di Masjid Nabawi. Para sahabat pun juga merasa kehilangan yang amat besar. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa Nabi telah pergi. Bahkan Umar bin Khattab yang dikenal tegas pun tak kuasa menahan emosinya. Pada saat itu, ia mengangkat pedang dan mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Namun, ketegangan itu mereda ketika Abu Bakar As-Siddiq maju ke mimbar. Ia berkata, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Ucapan itu menjadi pengingat bahwa agama ini tidak bergantung pada satu sosok, melainkan pada Allah yang abadi. Di balik kesedihan itu, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan besar. Siapakah yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah? Sementara proses pemakaman masih berlangsung, kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memimpin umat Islam karena telah banyak berkorban dan membantu Rasulullah sejak hijrah ke Madinah. Mereka ingin mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Berita itu segera sampai ke telinga Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu, mereka segera menuju ke Saqifah. Terjadi diskusi yang sangat panas. Kaum Ansar mengusulkan adanya dua pemimpin, yaitu dari Ansar dan satu dari Muhajirin. Namun, Abu Bakar dengan kebijaksanaannya dan kelembutannya menjelaskan bahwa kepemimpinan sebaiknya dari kaum Quraisy agar bangsa Arab tetap bersatu. Beliau bahkan menawarkan Umar atau Abu Ubaidah sebagai khalifah. Namun keduanya menolak dan Umar justru membaiat Abu Bakar. Akhirnya semua hadir sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Baiat umum dilakukan keesokan harinya di Masjid Nabawi. Maka secara resmi Abu Bakar memegang amanah berat sebagai pemimpin umat setelah Rasulullah. Kepemimpinan Abu Bakar tidaklah berjalan mulus. Baru beberapa hari menjabat, muncul berbagai persoalan yang berat. Banyak kabilah Arab yang menolak membayar zakat. Mereka menganggap zakat hanya berlaku di zaman Nabi masih hidup. Sebagian lainnya justru murtad dan mengangkat nabi-nabi palsu. Salah satu orang yang mengakui dia sebagai nabi adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah yang memiliki puluhan ribu pengikut. Sebagian sahabat menyarankan agar Abu Bakar bersikap lemah lembut dan tidak memerangi mereka dulu karena kondisi kaum muslimin lemah. Namun, Abu Bakar bersikap tegas. Beliau berkata, "Demi Allah, jika mereka menahan seutas tali zakat yang biasa mereka berikan kepada Nabi, aku akan memerangi mereka." Setelah itu ujian lain datang. Pasukan yang sebelumnya dipersiapkan Nabi sebelum wafat untuk dikirim ke Syam,
belum jadi berangkat. Banyak yang meminta agar pengiriman pasukan dibatalkan. Namun, Abu Bakar menjawab, "Aku tidak akan membatalkan perintah Rasulullah meskipun Madinah harus dijaga sendirian." Pada akhirnya, Abu Bakar mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk menghadapi suku-suku yang murtad. Setelah itu, Perang Yamamah menjadi salah satu pertempuran paling berat, karena harus berhadapan langsung dengan Musailamah dan pasukannya yang sangat banyak. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perang berlangsung sangat sengit. Banyak sahabat yang gugur, termasuk penghafal Al-Quran. Namun, dengan izin Allah, pasukan Musailamah dapat dikalahkan. Musailamah terbunuh dan kekacauan berhasil diredam. Namun, kemenangan itu juga menyisakan luka. Lebih dari 70 penghafal Al-Quran gugur dalam perang. Hal ini membuat Umar bin Khattab sangat khawatir. Ia mendatangi Abu Bakar dan menyarankan agar Al-Quran dikumpulkan dan disusun dalam satu mushaf, agar tidak hilang jika para penghafalnya syahid di medan perang. Pada awalnya, Abu Bakar menolak gagasan itu. Ia khawatir melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Namun, setelah berpikir dan bermusyawarah, akhirnya beliau menyetujui untuk mengumpulkan mushaf tersebut. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit, juru tulis wahyu di zaman Nabi, untuk memimpin pengumpulan mushaf tersebut. Zaid memulai tugas berat itu dengan penuh tanggung jawab. Ia menerima ayat-ayat dari dua saksi yang menjamin kebenarannya, baik dari hafalan maupun tulisan. Pekerjaan ini dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Setelah selesai, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar dan kemudian diwariskan kepada khalifah berikutnya. Inilah mushaf pertama dalam sejarah Islam. Setelah situasi di dalam negeri aman, Abu Bakar mulai memperluas dakwah keluar Arab. Ia mengirim Khalid bin Walid ke wilayah Irak dan berhasil menguasai negeri Hirak. Pasukan lainnya dikirim ke Syam dan berhasil membuka jalan bagi penyebaran Islam di negeri-negeri Romawi. Dalam waktu yang sangat singkat, Abu Bakar berhasil menyatukan umat, menegakkan keadilan, dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Meski masa kekuasaannya hanya 2 tahun lebih, jasa-jasanya begitu besar bagi perkembangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga wahyu dan penyambung tongkat estafet dakwah Rasulullah SAW. Baik anak-anak, dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, kita belajar keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Beliau menjaga umat Islam dari masa penuh goncangan, dan beliau juga menyelamatkan Al-Quran dari kemungkinan hilang. Beliau teguh dan tidak goyah meski banyak tekanan yang dihadapi beliau. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua. Mari kita meneladani Abu Bakar menjadi muslim yang jujur, tangguh, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.